pengalaman Bapak sendiri sebagai Bapak rumah tangga, apakah ada momen atau situasi di mana Anda merasa didiskriminasi atau tidak dihargai karena memilih untuk mengurus rumah tangga dan keluarga secara full? Eee, pengalaman ya gimana ya, sebenarnya enak aja sih. Jadi ngelihat satu mungkin pernah maksudnya sering denger tuh kayak, kita bisa lihat tumbuh kembang anak lah dari kecil banget gitu kan, dari kecil banget sampai umur sekarang tuh, berarti dari tahun berapa ya, 2020 2020 mungkin ya, 2020 lah, gitu sih. Terus kalau, diskriminasi sih ya paling ya di ini sih, apa sih, diejek gitulah mungkin kan, "Lu kayak masa ya sih lu, maunya jadi bapak rumah tangga?" Gitu loh. Dari orang-orang sekitar tuh mungkin lebih ke temen sih, kalau dari keluarga ya mungkin ada sedikit, bukan diskriminasi kali ya, kayak lebih ke pertanyaan aja kayak, "Kamu yakin gitu mau jadi bapak rumah tangga sedangkan malah istri kamu nih yang kerja keras?" Gitu kan. Sedangkan kalau harga diri laki-laki tuh katanya kan ya bekerja gitu kan. Cuman ya udah mau gimana lagi gitu kan. Dengan kondisi saat ini lebih baik, istri yang kerja sih, karena penghasilan juga jauh di awal tuh lebih gede istri lah dibandingin saya gitu, Mas. Lalu Pak, apa ada tantangan khusus yang Bapak hadapi dalam mencari pekerjaan atau tempat kerja karena status Anda sebagai Bapak rumah tangga full? Belakangan ini sih iya ya, jatuhnya tuh kayak kayak gini, Mas, biasanya ya kalau orang nganggur itu mungkin atau kena PHK atau layoff atau misalkan memang resign gitu ya, biasanya kan se seling waktunya tuh nggak jauh lah ya. Kalau misalkan kayak belakangan ini tuh 1 atau 2 bulan lalu ya, saya coba interview itu, ditanya aktivitasnya apa gitu kan, atau pernah kerja di mana sebelumnya dari yang terakhir kena PHK itu, ya dijawab memang kayak bapak rumah tangga atau cuma di rumah aja gitu kan, ya itu mereka tuh agak gimana ya, HRD-nya tuh agak nggak yakin gitu loh, kita tuh masih bisa kerja atau capable buat kerja gitu loh, karena kelamaan ya gitu jadi bapak rumah tangga sih, gitu sih, Mas. Mhm. Oh, jadi dalam mencari Mhm. pekerjaan pun ada kesusahan ya Pak? Iya, jadi dari sisi kantor sih, dari sisi pihak kantor ya yang open hiring gitu atau lowongan kerja baru masih mikir-mikir kayaknya ya, gitu. Karena ya udah lama nggak kerja gitu sih. Bapak interaksi sehari-hari apa pernah mengalami perlakuan atau komentar yang merendahkan Pak? Atau meremehkan pilihan Bapak sebagai Bapak rumah tangga full time? Kayak yang tadi saya bilang sih sebenarnya kalau dari keluarga tuh ya mungkin sempet jadi pertanyaan aja gitu kayak ngeyakinin, "Yakin nggak mau full time?" Gitu. Maksudnya, penuh ngurus anak dari kecil sampai gede gitu loh. Kalau sebenarnya ya mungkin nggak setuju kali ya kalau dari sisi keluarga tuh, gitu. Kalau dari sisi apa ya, lingkungan temen mungkin ya biasalah diejek atau dicengin gitu sih, Mas. Bapak merasa ada perbedaan perlakuan nggak Pak dari masyarakat atau bahkan dukungan dalam hal perawatan anak dan pekerjaan rumah tangga? Ada sih ada sih, ada. Ya cuman mau gimana lagi gitu. Realitanya kan apa namanya, dari awal juga memang, gaji istri itu kan lebih gede gitu kan, terus, pengalaman kerja juga lebih jauh ya, karena posisi istri juga kan, eee, 2 tahun lebih tua daripada saya sih, gitu. Diremehin ya ada gitu sih. Jadi Bapak pun merasa ada perubahan dalam hidup Bapak. Iya, gitu sih. Karena dulu mungkin kan kayak ya mungkin awal-awal tuh kayak adaptasi, wah enak juga nih nggak kerja gitu kan, cuman lama-lama tuh kayak, eee, stres sendiri sih. Karena kita biasanya kerja gitu kan di luar, interaksi sama orang lain, terus sama apa, nambah relasi gitu kan. Ini cuman ya udah lingkungan rumah, ngurus anak gitu kan, tidur, ya udah gitu-gitu aja. Lalu Pak, bagaimana perbedaan persepsi atau respon orang lain terhadap Anda sebagai Bapak rumah tangga dibandingkan dengan Bapak yang bekerja penuh waktu pada saat itu? Mmm,
beda sih ya nggak ini ya, kalau awal-awal mungkin iya gitu kan. Ya kayak beda aja lah ngasih tahu kayak tadi saya bilang sebelumnya tuh balik lagi aja, eee, kayak ngecilin gitu loh. Gimana sih? Bukan ngecilin apa ya, kayak balik lagi ke ngejek sih, kayak, "Masa iya sih bini lu doang yang kerja?" Gitu loh. Lu kayak nggak ada harga dirinya gitu loh kalau teman-teman tongkrongan bilang tuh. Cuman kalau memang, sebagai kita nih, kita yang ngalamin ya, kita yang ngejalanin itu, ya udah gitu loh, no problem sebenarnya. Ditelen aja mentah-mentah udah kayak gitu mah. Udah cukup biasa sih, Mas. Bagaimana Bapak menghadapi atau merespon situasi di mana Bapak baru menjadi bapak rumah tangga full time dan mempunyai anak pada saat itu, Pak? Ah, kalau dari awal sih kan memang masih ngurus berdua gitu kan, karena satu sisi istri kan cuti gitu kan, cuti melahirkan tuh, kita masih ngurus berdua. Terus ya gimana ke depannya itu diajarin ya bisa dibantu juga sama mertua atau orang tua sendiri gitu sih. Masih aman lah maksudnya, apalagi maksudnya udah semakin bertambahnya umur itu anak kan semakin gampang ngurusnya sih, nggak seringkih ngurus anak bayi atau newborn sih. Gitu yang memang setiap setiap menit nggak bisa ditinggal gitu loh. Sekarang sih ya alhamdulillah udah ini sih udah lebih better lah. Lebih baik maksudnya udah makin gede gitu sih. Bapak sendiri cara menghadapi diskriminasi dan stereotip yang Bapak alami sendiri itu gimana, Pak? Ah, butuh waktu sih ya. Jatuhnya tuh kita nerima aja gitu kayak diomongin sana sini gitu kan. Ya gimana sih lu istilahnya kayak kuliah atau sekolah gitu ujung-ujungnya lu cuman jadi bapak rumah tangga gitu loh. Itu cukup berat sih memang. Cukup berat juga gitu loh. Karena di satu sisi yang tadi saya bilang tuh Mas, harga diri laki-laki ya terutama itu memang untuk bekerja gitu. Apa ya, kiblatnya lah kita bilangnya tuh kiblatnya laki-laki tuh ya buat kerja, sedangkan istri atau perempuan tuh ya balik lagi kalau di apa ya, istilahnya tuh kata orang ya terserah lah lu mau kerja syukur enggak ya udah gitu loh. Kalaupun memang kerja kan gaji istri juga sebenarnya ya buat buat mereka sendiri gitu loh. Kalau gaji suami ya buat kebutuhan sehari-hari gitu kan. Berarti kalau untuk saat ini tuh gaji istri ya buat ngasih jajan saya sama bayar cicilan untuk biaya sehari-hari gitu, belanja bulanan, listrik dan lain-lain sih Mas. Gitu. Kebalik banget sih. Kebalik banget. Jadi kayak kita yang santai-santai. Mhm. Bapak ada nggak, Pak, harapan atau stereotip tertentu yang masyarakatmu memiliki tentang seorang pria yang memilih untuk menjadi bapak rumah tangga? Bagaimana hal ini mempengaruhi pengalaman Anda? Ah, kalau dari saya itu sebenarnya gini loh, kita bukan bisa aja kerja gitu kan, tapi bukan berarti harus di kantor atau yang emang kerja di kantoran lah ya bahasanya gitu. Kita kan bisa kayak ngerjain freelance gitu atau kalau kalau kita punya keahlian ya, itu kan banyak maksudnya nggak selalu kerja itu di kantoran gitu loh Mas. Kerja dari rumah pun bisa sebenarnya. Dari rumah kan dalam arti kata ya usaha gitu kan. Itu sih yang harus dirubah tuh dari apa ya mindset lingkungan atau masyarakat sekitar sih soal kalau bapak bapak rumah tangga yang kita bilang ya gitu yang nganggur di rumah cuman ya yang kelihatan kerja cuman istri doang gitu kan cuman kalau memang kitanya ada sampingan gitu as a freelance atau sebagai freelance gitu dan punya keahlian ya kenapa enggak gitu loh kenapa dia harus dipandang jelek kan punya penghasilan lagi penghasilan tambahan sama aja kan sebenarnya gitu bisa aja lebih gede lagi penghasilan tambahan dari freelance dibandingkan sama istri gitu loh. Baik, Pak. Saya mau nanya pendapat Bapak. Menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengurangi diskriminasi terhadap bapak rumah tangga full time dan menghargai berbagai pilihan karir dan peran dalam keluarga? Ah, cukup sulit sih sebenarnya ya untuk mengurangi diskriminasi gitu sih. Balik lagi cuman sorry banget nih ngomong kayak nggak semua orang itu punya kapabilitas atau pendidikan yang setara gitu loh Mas. Ada yang mungkin pendidikan akhirnya cuman SD atau nggak sekolah sama sekali gitu kan. Atau ada yang memang dia sampai D3 atau S1 cuman
ilmunya nggak kepake gitu loh. Nggak bisa ngapa-ngapain pemerintah juga, kecuali ya diri kita sendiri gitu sih. Ditambah lagi juga apa namanya, kalaupun memang pemerintah punya solusi ya apa gitu loh. Nggak yakin sih maksudnya dengan kondisi yang seperti itu gitu Mas. Karena apa ya, lingkupnya tuh terlalu besar gitu loh. Bapak rumah tangga tuh bukan cuma apa ya bilangnya ya, bukan cuma 100 orang mungkin gitu loh. Ini bisa jutaan gitu loh. Iya, luas banget pasti loh. Mereka nge-cover-nya tuh gimana? Kalaupun memang kayak dikasih lahan buat berusaha atau bikin usaha atau dimodalin gitu juga nggak semuanya pasti berjalan sih. Yang ada mereka pasti kayak ngebuang-buang uang aja gitu. Ujung-ujungnya juga nggak jelas pasti program dari pemerintah atau instansi terkait ya. Ini menurut saya loh, jangan ini menurut saya aja. Jadi secara realita pun itu susah diimplementasikan ya Pak? Ya, udah diimplementasikan susah. Betul. Di luar cakupan los tuh, di luar kayak ya background pendidikan gitu kan, pengalamannya seperti apa. Terus kayak memang ada juga yang udah lama banget gitu kan, lama banget jadi bapak rumah tangga atau nganggur dalam kutip nih ya. Itu ya jadi lupa ngapa-ngapain, jadi males gitu loh. Banyak sih kayak gitu sih. Baik Pak, menurut saya itu saja sudah cukup. Sebelumnya terima kasih banyak karena sudah bersedia menghadiri wawancara saya hari ini. Siap Mas, sama-sama Mas. Sukses dan sehat Terima selalu ya Pak. kasih. Oke Mas, ya.